Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Di channel My Story, saya akan membawakan sebuah cerita kisah nyata yang ditulis seorang penulis yang bernama Malik Ibnu Zaman. Sebuah kisah horor yang akan diceritakan berdasarkan pengalamannya dan temannya. Bagi yang mau membaca ya langsung ceritanya, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saya atau penulis adalah seorang mahasiswa Universitas Hidayatullah, Jakarta, dan saya bekerja sebagai penulis lepas. Malam itu, suasana kosan tidak seperti biasanya. Di luar kosan terasa begitu sunyi. Kalau kata orang Jawa, seminep. Hal senada juga dirasakan oleh kawan yang satu kosan dengan saya, Afid namanya. Dia merasakan kalau malam ini suasananya berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Maul, kawan saya yang sering main ke kosan, juga merasakan hal yang sama. Dia memutuskan untuk pulang lebih cepat. Selepas Maul pulang, saya merasakan lapar, perut keroncongan, minta untuk segera diisi. Sebab sedari siang saya belum makan. Saya pun memutuskan untuk membeli nasi goreng. Tidak jauh dari kosan, begitu saya membuka pintu terdengar suara kokok ayam. Saya berpikir positif, sebab memang ada yang memiliki ayam di sekitar kosan. Kosan yang sekarang saya tempati bisa dikatakan sebagai sebuah kompleks kosan. Terdapat beberapa tipe, tentu dengan spesifikasi harga yang berbeda-beda. Kosan saya berada di kompleks belakang, maka dari itu jika hendak keluar saya harus melewati kompleks tengah dan kompleks depan. Sudah 3 minggu ini 2 kosan di kompleks tengah kosong. Akibatnya jalan menjadi gelap, sebab lampu teras tidak dinyalakan. Meskipun gelap, suasana dalam kosan terlihat dengan jelas, sebab kaca depan tidak berkelambu. Ketika saya membeli nasi goreng, saya berusaha untuk tidak menengok ke arah kaca. Meskipun saya merasakan beberapa pasang mata tak terlihat terus menatap dengan tatapan penasaran. Apa karena ini malam Jumat ya? Tanyaku kepada Afid. Entahlah, mungkin hantu penghuni kompleks kosan belakang ini meminta untuk dituliskan kisahnya, jawabnya. Memang beberapa hari yang lalu saya merencanakan untuk menuliskan pengalaman horor yang dialami oleh orang-orang di kompleks belakang. Tetapi saya belum yakin apakah ini akan menuliskannya atau tidak. Sampai kemudian 1 jam setelah makan nasi goreng, saya mendengar suara lirih tangisan perempuan. Afid, dengar suara lirih tangisan perempuan enggak? Tanyaku. Enggak. Maka dari itu saya pun bergegas menyalakan laptop untuk selanjutnya menuliskan tentang mereka yang tidak bisa dilihat oleh mata normal. Malam Sabtu mencekam. Kompleks belakang terdiri dari 6 kosan. 4 menjorok ke belakang. Kosan yang menjorok ke belakang itulah yang tidak berpenghuni. Saya menempati kosan ketiga bersama dengan Afid. Sementara itu, kosan 1 ditempati oleh Bang Ijul. Kosan kedua ditempati oleh Bang Muri, dan kosan keempat ditempati oleh Bang Ijai. Sampai dengan saat itu, memang saya belum pernah ditampaki oleh penunggu kompleks kosan belakang. Tetapi suara ketukan di pintu, di dinding, suara lompatan langkah sering saya dengar. Bau pandan mengenai hal tersebut. Saya tidak merasa terganggu, biasa-biasa aja. Suasana kembali normal, tidak seminat seperti tadi, ujar Afid ketika saya menuliskan cerita ini. Ya, begitulah, jawabku singkat. Waktu itu, Afid baru beberapa hari tinggal di kosan saya dan dia langsung mendapatkan sambutan dari penunggu kompleks kosan belakang. Begini ceritanya, setelah malam Jumat, saya pamit kepada Afid pergi ke Depok untuk liputan. Dan malam Ahad baru pulang. Menjelang maghrib, Afid mandi dan kamar mandinya itu terletak di luar. Saat mandi itulah pintu kamar mandi ditutup dengan ketukan cepat. Setelah dibuka dan dicek ke sekitar, tidak ada siapa-siapa. Masih di malam yang sama dengan Afid, Bang Muri juga mendapat gangguan. Tidak biasanya ia mencuci pakaian pada dini hari. Ia mencuci pakaian di jam 2 dini hari. Di tengah-tengah menggosok pakaian itulah dia merasakan ada yang meneteskan air di punggungnya. Setelah dicek, ternyata tidak basah. Tidak hanya sampai di situ, dia merasakan ada yang mengawasinya. Pas dikejar ke depan, tidak ada siapa-siapa.
gara-gara kejadian tersebut hingga pagi ia tidak bisa tidur. Berikutnya uji nyali. Pada malam berikutnya, yaitu malam Senin, terdengar gedoran kepala ke arah pintu. Sementara itu jam menunjukkan pukul 00:30. Saya mengabaikan gedoran ke arah tersebut. Tak berselang lama, Bang Muri mengetuk pintu kosan, memanggil nama saya. Ia mengatakan, apakah saya tadi menggedor suara pintu? Saya pun menggelengkan kepala. Lebih lanjut, ia menceritakan bahwa tidak bisa tidur dan meminta kepada saya untuk menemani. Saya pun akhirnya tidur di kosan Bang Muri. Justru yang terjadi, saya tidak bisa tidur, sedangkan Bang Muri tidur dengan sangat pulas. Hingga jam 1.30 saya belum bisa tidur. Saya pun memutuskan untuk chat Afid yang sedang main di kosan temannya, meminta untuk segera pulang. Jam 2 tepat Afid datang ke kosan. Dia bersama dengan kawannya Lavi namanya. Saya pun kemudian kembali ke kosan saya. Afid kemudian menceritakan kepada Lavi perihal kejadian horor yang ia alami di malam Sabtu, serta beberapa suara ketukan yang ia dengar. Kami pun sepakat malam itu mengadakan uji nyali. Untuk kamar kosan saya buka lebar-lebar, sehingga apa yang terjadi di luar akan terdengar dan terlihat dengan jelas. Bukannya kami mengadakan pengajian atau apa, justru kami malah mengerumpi menceritakan pengalaman horor masing-masing. Suara derap langkah, lompatan, gedoran di tembok, gedoran pintu terdengar dengan jelas. Kalau kalian pernah menonton acara uji nyali di sebuah stasiun televisi, suasananya seperti itulah. Bukannya menyerah dengan segera menutup pintu dan menghentikan obrolan, justru obrolan kami semakin seru perihal dunia gaib. Tak berselang lama pada jam 4 sebelum suara tarhim masjid berkumandang, kami semua mencium aroma pandan yang bercampur dengan melati. Bau tersebut seolah mengakhiri suara-suara ketukan malam itu. Pengalaman Bang Ijul. Di antara kami penghuni kompleks kosan belakang, Bang Ijul adalah yang paling lama, sudah lebih dari 10 tahun. Pas tahun pertama yang tinggal di kosan paling belakang, hawa di kosan belakang itu beda banget, panas. Saya pernah ada pengalaman horor di halaman kosan paling belakang itu. Jelang maghrib kejadiannya, saya baru pulang dari tempat kerja, ujar Bang Ijul. Nah, di halaman ada 3 orang anak sedang main kelereng. Satu anak itu pakainya bagus, wajahnya bule, sinya Belanda lah. Sementara yang 2 itu pakainya lusuh, wajah pribumi. Setelah saya masuk ke kosan, lalu keluar lagi, sudah nggak ada lanjutnya. Ia mengaku sudah biasa dengan kejadian-kejadian semacam itu dan tidak mempermasalahkannya, sebab di dunia ini tidak hanya ada manusia saja, tetapi juga makhluk halus. Di kosan yang sekarang ia tempati, Bang Ijul mengaku pernah didatangi sosok kuntilanak. Sosok Kun-kun. Saya lagi tidur. Kun-kun di dekat kaki saya, menendang-nendang kaki saya. Saya abaikanlah. Kehadirannya diawali dengan bau pandan bercampur dengan bau melati, terangnya. Bang Ijul juga menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu ketika tengah malam ia ke kamar mandi. Dia melihat di kosan belakang sosok pocong. Bang Ijai diganggu pocong. Bang Ijai bekerja sehari-hari sebagai ojek online. Alhasil dia sering pulang larut malam. Selain sering ditampaki sosok pocong di kosan belakang, ia juga pernah didatangi langsung oleh sosok tersebut. Bang Ijai baru saja terlelap tidur, akan tetapi tarikan di kakinya membangunkan tidurnya. Pas dia bangun, ternyata sosok pocong berwajah pucat berada di dekat kakinya. Spontan Bang Ijai langsung membentaknya. Sosok pocong tersebut pun bergegas pergi menembus tembok. Siapa mereka? Berdasarkan pengamatan saya, mereka adalah penunggu lama. 3 anak kecil jauh sebelum kosan tersebut. Dulunya kosan ini merupakan rawa-rawa. Ketika kosan berdiri, tidak semua penunggu tersebut meninggalkan daerah yang ditempatinya. Tetapi ada beberapa yang masih tetap tinggal. Mereka tidak suka mengganggu, tidak pernah menampakkan wujudnya. Sementara itu, sosok dan pocong adalah pendatang. Mereka yang kita tahu bahwa mereka ini suka sekali dengan bangunan kosong, tak berpenghuni. Berhubung di kompleks kosan belakang kosan terdapat 2 kosan yang kosong lama. Sudah barang tentu mereka menyukainya. Karakter mereka usil dan menjadikan mereka menampakkan wujudnya. Semakin manusia takut, maka mereka akan semakin jahil. Ingatan masa lalu. Makhluk seperti kuntilanak dan banyak yang dimanfaatkan oleh dukun untuk mencelakai orang. Ada sebuah pengalaman yang masih selalu saya ingat hingga detik ini. Sebuah teror kuntilanak yang menimpa keluarga kami. Kejadian ini terjadi 14 tahun yang lalu. Keluarga kami sudah sering mendapatkan serangan goib semenjak berpuluh-puluh tahun lalu.
Namun kakek bisa menangkal serangan-serangan tersebut. Pada tahun 2011 kakek sakit parah, badannya menjadi kurus. Dokter pun tidak bisa menjelaskan penyakit apa yang diderita oleh kakek. Akhirnya kakek dibawa ke seorang kiai. Menurut penuturan kiai tersebut, kakek terkena serangan goib. Yang membuat kami terkejut, serangan goib tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, tetapi lebih dari 3. Yang membuat kami lebih terkejut lagi, kata kiai tersebut bahwa yang melakukan serangan goib masih orang terdekat. Salah satu makhluk yang dikirimkan berwujud kuntilanak. Sebelum kakek dibawa ke kiai, ibu pernah mengalami mimpi aneh. Mimpi tersebut terasa amat nyata dan runtut, seperti bukan mimpi biasanya. Semenjak kakek kami sakit, suasana rumah kakek menjadi berbeda dari sebelumnya. Ibu pun tinggal di rumah kakek, bertugas untuk merawatnya. Sementara kakek lebih dekat dengan ibu yang merupakan anak sulungnya. Malam itu, malam Sabtu, kakek sudah tertidur pulas di ranjangnya. Yang lain juga sudah pada tertidur pulas. Sementara itu, ibu belum tertidur, dia masih merapikan pakaian. Jam 12 dia baru tertidur. Dalam tidurnya tersebut ibu bermimpi berada di rumah kakek. Di tempat dia tidur di depan TV, suasananya sama persis, tetapi di situ hanya ada kakek dan ibu di rumah. Tiba-tiba terdengar suara kuntilanak menggema dengan sangat kencang. Kuntilanak tersebut berusaha masuk ke rumah, akhirnya berhasil masuk. Selanjutnya kakek dan ibu lari keluar rumah. Anehnya suasana siang kuntilanak itu terus mengejar sepanjang jalan dalam mimpi tersebut. Terhampar sawah yang tumbuh subur, petani yang sedang memanen padi terus fokus memanen, tidak memperhatikan kakek dan ibu yang sedang dikejar oleh kuntilanak. Ibu pun terbangun dari tidurnya. Jam menunjukkan pukul 2. Ibu ke kamar mandi, mengambil wudhu lalu sholat tahajud. Setelah itu ibu tidur lagi dan bermimpi. Mimpi itu pun berlanjut. Setelah melewati hamparan yang luas, kakek dan ibu berhenti di sebuah rumah. Rumah itu tidak berpintu, menghadap ke arah utara. Kakek dan ibu memutuskan untuk bersembunyi di rumah tersebut. Awalnya ibu terlebih dahulu akan masuk ke rumah tersebut, namun dicegah oleh kakek. Kakek meminta dirinya saja yang masuk terlebih dahulu untuk mengecek keamanan. Baru satu kaki kakek masuk, dari dalam rumah suara kuntilanak terdengar dengan jelas dan menakutkan. Kakek ditarik masuk ke dalam rumah tersebut. Ibu pun diminta lari oleh kakek. Ibu pun terbangun dari tidurnya. Kiai tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya kiriman kuntilanak bermaksud untuk mencelakai ibu. Tetapi berhubung orang yang mengirimkan tidak tahu nama lengkap ibu, maka yang terkena justru malah kakek. Ketika 1 bulan kemudian kakek meninggal dunia. Sebenarnya bukan hanya sosok kuntilanak saja yang menyerang kakek, tetapi ada genderuwo. Untuk makhluk-makhluk semacam itu, kakek bisa mengatasinya. Cuma dalam waktu bersamaan ada serangan serupa dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Serangan tersebut berasal dari orang yang takut rahasia korupsinya terbongkar. Jadi kakek punya bukti terkait korupsi yang dilakukan oleh orang tersebut. Sekian dari cerita yang tadi, menutup kisah ingatan masa lalu ya oleh penulis. Dan untuk mendapatkan lanjutannya kita tunggu saja ya dari lanjutan penulis. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, like, dan subscribe. Terima kasih banyak yang belum, tolong di subscribe, di like, di komen. Jika sudah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.